Konnichiwa, kembali lagi bersama gua Gani Fatur Rahman. Kita masuk ke minggu ke-7, yaitu Bunpo keempat. Kita lanjut aja, lanjutan dari verb conjugation, konjugasi verb. Kita ke materinya langsung. Yang kelima, bla 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 masenka. Masenka ini berbeda sama masen yang ada di konjugasi verb minggu sebelumnya. Di sini masenka itu digunain untuk mengajak sesuatu. Misalnya kalian ingin mengajak teman kalian makan siang. Hiru gohan wo tabemasen kah? Apa kamu mau makan siang bersamaku? Atau mengajak main tenis. Tenis wo shimasen kah? Untuk penggunaan masen kah itu, di depan masen itu adalah kata verb tapi stemnya. Kalau kalian ingat stem atau bentuk dasarnya itu dari taberu adalah tabe. Tinggal ditambahin masen kah. Atau suruh itu kan melakukan. Suruh bentuk stemnya atau bentuk dasar ada shi doang. Shi tambahin masenka, shimasenka. Seperti itu. Word order atau katanya dalam kalimat itu kayak di bahasa Indonesia kan ada SPOK gitu kan ya. Kalau di bahasa Inggris juga ada. Nah, di Jepang juga ada, tapi sebenarnya kalau misalnya kalau kalian udah fasih, kayak misalnya kita ngomong bahasa Indonesia, kan nggak selalu SPOK kan ya, bisa berantakan gitu kadang-kadang. Tapi untuk saat ini kita belajar dulu sesuai dengan strukturnya dulu. Untuk bahasa Jepang itu strukturnya ini. Untuk yang biasanya, kalau untuk kalimat biasa, untuk kalimat yang ada frekuensinya itu seperti ini, atau keseringan, tingkat keseringan. Gampangnya kalau belajar dibandingkan dengan bahasa Inggris kalau gue ya. Misalnya di sini itu kalau misal topik itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu sama selalu di awal. Watashi wa, topiknya adalah, pembicaraan adalah saya ngapain atau apa. Di sini juga I di depannya. Untuk belakangnya itu dibalik. Will study, benkyou shimasu. Belajar apa? Belajar bahasa Jepang, Japanese, Nihongo. Di mananya itu adalah di perpustakaan, Toshokan de. Kapannya itu hari ini, today, kyo. Sisanya kalian tambahkan dengan partikel-partikelnya sendiri. Kayak misalnya untuk di lokasi itu tambahin de, terus apa yang dikenakan atau yang dilakukannya itu adalah objeknya adalah Nihongo pakai u. Mungkin bakal makin terbiasa nanti. Kalau misalnya ada yang menyangkut paut dengan frekuensi atau tingkat keseringan, biasanya itu untuk bahasa Inggris dan bahasa Jepang keduanya itu ada di awal, kayak watashi wa yoku bla 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 bla. Saya sering bla 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 bla. I often bla 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 bla. Kita lihat tadi untuk topik dan frekuensi di depan, I often-nya. Go back atau pulang, di sini kairimasu. Home, tadi pulangnya kemana? Pulang ke rumah. Uchi atau bisa uchi ni. Kapannya itu sekitar jam 7. Shichiji goro, sekitar jam 7. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau simple belajarnya gitu ya, dibalik aja setelah topiknya atau setelah frekuensinya. Kan tadi kita belajar tentang frekuensi sedikit-sedikit. Ini bakal ditambahin. Kalau misalnya frekuensinya menunjukkan kalian sering, ini ada contohnya setiap hari, mainichi, yoku, sering atau kadang cukup sering. Tokidoki adalah kadang-kadang, tapi kadang-kadangnya itu maksudnya sering ya. Di sini watashi wa tokidoki kissaten ni ikimasu. Saya kadang-kadang pergi ke kafe. Sementara ada juga frekuensinya itu jarang. Ada zenzen atau amari. Zenzennya itu di sini tidak sama sekali, nggak pernah sama sekali. Dan amari itu adalah jarang, nggak terlalu sering. Watashi wa zenzen terebi o mimasen. Saya nggak pernah nonton TV sama sekali. Lalu ada partikel wa. Partikel wa di sini beda sama yang di Bunpo 1. Kalau Bunpo 1 kan simple kan ya, kayak misalnya Meri-san wa 2 nensei desu. Meri-san adalah murid tingkat 2. Di sini itu
itu kan penggunaannya di kalimat ini untuk subjek doang kan ya. Tapi sebenarnya penggunaan wa itu untuk yang lebih luas, yaitu adalah tentang sebuah topik yang dibicarakan. Jadi nggak harus subjek, non subjek pun bisa. Misalnya Mary-san, shumatsu wa taitai nani o shimasu ka? Taitai di sini adalah biasanya ya, artinya. Jadi diartikan Mary-san, biasanya itu kalau weekend itu ngapain. Jadi sebenarnya ininya nggak harus di Merisan itu, di depan Merisan nggak harus ada wa. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kalian ngomong sama lawan bicara, nggak harus menyebutkan namanya, tapi langsung aja topik bicaraannya, kayak kyo wa Kyoto ni ikimasu. Kalian misalnya ngomong sama teman kalian, kan nggak harus menyebutkan nama teman kalian kan, tapi langsung aja menyebutkan topik pembicaraannya, seperti itu. Ada juga contoh lainnya, kalau di sini untuk bertanya atau kayak nanyain kayak ya atau tidaknya, atau pokoknya pertanyaan simpel gitulah, kayak ban gohan wa, makan malam. Dijawabnya tabemasen, nggak perlu, nggak makan, seperti itu. Kita masuk ke grammar bagian selanjutnya. Di sini ada ga arimas dan ga imas. Ga arimas dan ga imas adalah pasangan. Jadi partikel ga-nya itu jangan dipisahin atau jangan menggunakan partikel lain kalau untuk arimas dan imas. Simpelnya itu arimas itu digunain untuk benda mati atau pokoknya benda yang bukan makhluk hidup, sementara imas itu digunain untuk benda hidup. Misalnya kita lihat di sini contohnya, arimas di sini ada dua ya, dibagi dua sih. Yang pertama itu arimas digunain untuk kepemilikan atau kepunyaan, dan arimas digunain untuk kapan suatu kejadian akan berlangsung. Kita lihat contohnya. Terebi ga arimasen. Aku nggak punya TV. Jikan ga arimasu ka? Apa kamu punya waktu luang? Seperti itu. Sementara untuk menyatakan kapan suatu kejadian berlangsung, Kayobi ni testo ga arimasu. There will be an exam on Tuesday. Atau juga ashita wa nihongo no kelas ga arimasen. Besok nggak ada kelas bahasa Jepang, seperti itu. Jadi kapan kejadian tersebut akan berlangsung. Kita lihat ini ada lagi penggunaan untuk bagian imas. Tadi kan hanya arimas ya. Untuk imas itu sebenarnya gampang, nggak ribet-ribet amat. Kayak misalnya asoko ni ryugakusei ga imasu. Di sana ada seorang murid internasional. Atau juga kalian bilang kalau kalian punya teman atau punya peliharaan misalnya gitu. Nihon jin no tomodachi ga imasu. Saya punya teman orang Jepang. Ini rumusnya ya. Rumusnya kalau misalnya ada menyangkut pautkan lokasi pakai ni, terus diikuti dengan subjek atau objeknya. Berdasarkan subjek atau objeknya benda hidup atau benda mati, ditambahin ini, jadi deh. Lalu yang bagian selanjutnya, yang terakhir adalah describing where things are. Deskripsikan lokasi. Kan kalau misalnya lokasi kita pernah belajar ya, yang simpelnya itu kayak asoko, soko, sama koko. Asoko itu ada di sebelah sana, yaitu lokasi itu nggak ada di sekitar kamu. Sementara soko di sananya itu tapi ada di sekitar kamu, kayak dalam ruang lingkup penglihatan. Ada juga koko di sini. Nah, kita belajar yang lebih spesifiknya, kayak di depan kamu, di belakang kamu, di sebelah kamu. Contohnya di sini, McDonald wa depato no mae desu. Depato itu adalah mall dalam bahasa Indonesianya. Jadi McDonald itu ada di depan mall tersebut, kayak gitu. Untuk kata-kata lokasi, ini kalian bisa lihat aja. Di sini langsung ada artinya juga kok. Untuk yang ini khususnya itu benda X ada di antara benda Y dan benda Z maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengasih tahu kalau ada di antara dua benda, pakai bagian yang ini.
tinggal XYZ-nya diganti dengan benda-benda atau lokasi atau tempat-tempatnya. Di sini ada tambahan lagi. Kalau misalnya kalian tadi kan mendeskripsikan lokasi yang spesifik, tapi sambil melakukan sesuatu atau ya seperti itu sih, digabungin kata kerja dengan lokasi tempatnya. Misalnya watashi wa Mosbaga no mae de Marisan wo machimashita. Saya menunggu Marisan di depan Mos Burger. Seperti itu. Ini kalau ada catatan dibaca ya. Ini cukup penting. Kita lanjut. Di sini ada contoh percakapannya. Contoh percakapannya ini untuk yang pertemuan 98. Di sini ada contohnya yang mengenai ini pertemuan 6 ini mah. Nih. Contoh percakapannya mengenai yang lokasi. Misalnya Marisan dan orang yang lewat. Sumimasen, McDonald wa doko desu ka? Permisi, McDonald ada di mana ya? Asoko ni departo ga arimasu ne. Ini ada ga arimasu dan asoko ya. Jadi ada di sebelah sana ada mall kan ya. McDonald wa departo no mae desu. McDonald itu ada di depan mall tersebut. Arigatou gozaimasu. Oh, terima kasih. Seperti itu. Ini bisa baca sendiri dan terjemahannya ada di bagian biasa. Jangan lupa dicoba-coba lihat, di sini ada vocab-vocab tambahan untuk membantu kalian ngerjain soalnya lebih. Kita coba lihat soalnya. Latihan soalnya di sini ada penggunaan masenka seperti yang di ada. Ini ada pertanyaan jawab. Terus ada frekuensi, jika keseringan. Saya sering pergi ke perpustakaan. Bisa jawab. Lihat contohnya di materi. Terus juga masuk ke bunpo bagian selanjutnya, ga arimas dan imas. Benda mati dan benda hidupnya. Kita lihat kan kamus benda mati, Profesor Yamashita kan benda hidup atau orang gitu. Ini kalian jawab kayak ga imas atau ga arimas. Kan tadi kan cuman mengubah bahasa Jepang, sementara ini kalau kalian ditanyain kalian menjawabnya kayak gimana, seperti itu. Dan yang terakhir ini pertanyaannya tentang lokasi spesifiknya. Misalnya